Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan eh, bahasa komputer itu akan dilanjutkan dengan praktikum ya. Jadi praktikum dasar-dasar pemrograman di mana saya kira ini untuk supaya mahasiswa bisa memahami keterkaitan antara teori yang dipelajari dengan praktikum yang akan dilihat ya bagaimana realisasi jika itu diimplementasi pada komputer. Ya, saya kira kita akan mulai saja praktikumnya. Ya, jadi penampilan untuk dimasuk ke IT ya, Integrated Development Environment untuk C++ itu seperti ini ya. Ini versinya Perlan. Maka dari sini kita akan memulai bagaimana memasukkan coding perintah-perintah yang kita berikan kepada microprosesor untuk dikompilasi dan dieksekusi ya. Jadi perintahnya itu ditulis di sini. Ini namanya IDE, Integrated Development Environment. Pertama-tama kita akan klik ini, bisa dengan mouse kita klik ini, atau bisa dengan Alt F ya, bisa dengan Alt F. Jadi dengan mouse kita klik, kemudian new. Nah, muncul ini. Kalau sudah pernah ditulis programnya muncul seperti ini ya. Saya akan hapus saja dulu ya. Saya hapus supaya kita mulai menulis satu persatu. Saya hapus ya. Jadi ya, ya, ya hapus dulu ya. Dalam posisi kosong jadi seperti ini dengan nama no name 00.jpp ya. Jadi pertama-tama yang harus ditulis di sini ya, pada umumnya itu adalah tagar include iostream.h. Tagar include iostream.h. Ini kebutuhan dasar karena paling tidak di dalam menuliskan kode-kode program ini itu kita memerlukan statement input output. Maka ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Kemudian saya tulis void main ya, void main buka kurung tutup kurung enter buka kurung terawal enter tutup kurung terawal. Ini program terpendek ya, program terpendek tanpa hasil tapi benar ya, tanpa hasil tapi benar ya. Saya bisa tunjukkan bahwa ini benar
pertama-tama kode kalau sudah ditulis di sini, itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah compile, bisa dengan Alt C, bisa dengan mouse di sini, ya, bisa dengan Alt C atau dengan Alt F9, ya, Alt F9, ya, Alt F9, ya, ini dengan mouse. Nanti akan kelihatan di sini hasil kompilasinya, penerjemahannya. Di sini ada dua status, yaitu status warning, ya, jumlah. Pertama jumlah compile yang terkompilasi. Jadi jumlah yang terkompilasi itu ada 879 dalam bentuk karakter line compile, ya. Jadi meskipun di sini ditulis baris compile, tapi ya meskipun kita hanya 4 baris, tapi dia membutuhkan iostream.h. Jadi yang iostream.h, sehingga jumlah total barisnya itu adalah 879. Itu yang terkompilasi. Kemudian ada warning. Warning ini pemberitahuan bahwa ada yang mungkin bisa mempengaruhi hasil. Ya, ada yang mungkin bisa mempengaruhi hasil, tetapi hasil kompilasi tetap dianggap benar, ya. Jadi hasil kompilasi tetap dianggap benar. Dan status yang ketiga itu adalah error, ya. Ini pemberitahuan bahwa ada yang salah di dalam penulisan kode, dan salah ini tidak bisa diteruskan, harus diperbaiki, ya. Tidak bisa diteruskan ke proses linking atau running, proses eksekusi, jika ini masih ada, ya, jika ini masih ada. Jadi harus diperbaiki, ya. Jumlah file, jumlah penggunaan memori, jumlah penggunaan memorinya adalah 1 KB, 1,9 KB, ya, mendekati 2 kilobyte, sorry, ya, ya. Jadi 1969 kilobyte, ya. Langkah yang kedua adalah setelah dikompilasi dan bebas error, ya, setelah dikompilasi dan bebas error, maka langkah yang kedua adalah running, ya. Running ini adalah proses linking, ya, proses linking, yaitu menghubungkan kebutuhan-kebutuhan program atau kode dengan file-file pustaka. Ya, jika running ini berhasil, maka itu dengan sendirinya adalah dia tereksekusi dan menghasilkan file exe, file berekstensi exe. Kalau kompilasi, ya, kalau kompilasi itu menghasilkan file berekstensi obj atau objek. Kalau yang kita tulis ini tersimpan dengan nama file berekstensi cpp. Jadi dari cpp menjadi obj menjadi exe, di mana exe itu adalah sudah merupakan aplikasi atau hasil pembangunan perangkat lunak. Ya, maka di sini kita akan melanjutkan ke running, ya. Jadi perhatikan bahwa ini tidak ada baris perintah untuk input output, artinya tidak ada hasil. Maka ketika saya running, ya, di running atau Ctrl F9, ya, kita tidak memiliki penyampaian apapun, tidak memiliki informasi apapun, ya. Kita tidak memiliki informasi apapun. Oke. Sekarang ini saya tambah, ya, selamat mempelajari atau menggunakan.
compiler C++. Ya, lebih kecil and line. Line artinya apa ini, dia garis bawah, pindah ke bawah. Informasi selanjutnya pindah ke bawah. Maka dengan satu baris perintah ini adalah perintah untuk menampilkan di layar monitor. Cout, ya, kata kuncinya atau keywordnya, ya, keywordnya itulah cout. Maksudnya adalah perintahkan, ya, user, programmer memerintahkan kepada microprosesor untuk menampilkan di layar monitor. Perintah kepada microprosesor untuk menampilkan di layar monitor. Apa yang ditampilkan di layar monitor adalah apa yang ada di antara petiganda. Ya, apa yang ada di antara petiganda. Apa itu? Selamat menggunakan compiler C++. Lalu diikuti dengan perintah. Jadi berkonotasi perintah yaitu ganti baris. Kursor akan muncul di bawah. Kalau tidak ada inline, ya, kalau tidak ada NDL, langsung titik koma. Kalau tidak ada lebih kecil NDL, langsung titik koma. Maka kursor ada di ujung karakter ini, string ini, ya. Oke. Lalu setiap perubahan itu kalau kita ingin melihat hasilnya, ya dikompilasi lagi, ya, dikompilasi lagi, yaitu dengan Alt F. Ya, dengan Alt F saya tulis, ya, Alt F9, ya, Alt F9, ya. Jadi warning 0, ya, warning 0 dan error 0. Jadi benar menurut tata bahasanya, benar menurut sintaksisnya, ya, menurut sintaksisnya. Kemudian selanjutnya kita melihat hasil, ya. Oke, enter. Kita akan melihat hasilnya yaitu di run, ya, di run atau Ctrl F9. Ctrl F9. Ya. Ya, di running, ya. Harusnya yang kita lihat di layar monitor adalah selamat menggunakan compiler C++. Ya. Selamat menggunakan compiler C++. Tetapi di sini kita tidak melihat apa-apa, ya. Kita tidak melihat apa-apa bukan berarti bahwa hasil itu tidak ada. Iya, bukan berarti hasil itu tidak ada, tetapi hasil itu munculnya seperjutaan detik sehingga mata kita tidak sanggup menangkap, ya, visualisasi tersebut, tidak sanggup menangkap hasil yang diperlihatkan oleh komputer atau monitor, ya. Artinya bahwa meskipun ini benar, tapi informasinya kita tidak dapat, ya, kita paling tidak kita tidak lihat karena prosesnya yang begitu cepat, ya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah menahan hasil tersebut, ya, menahan hasil tersebut dengan kata kunci get, ya, get ch, ya. Saya tambahkan, pertama-tama saya akan berikan keterangan, ya, yaitu tekan sembarang tombol untuk keluar, ya, untuk keluar.
Ya. Di bentuk komunikasi yang kita bangun dibangun oleh programmer dengan komputer. Ya, saya tulis tekan sembarang tombol untuk keluar. Jadi supaya user yang menggunakan komputer itu paham. Ya, jadi komputer harus membangun komunikasi ini, memberikan pernyataan ini supaya uh, usernya paham. Ya. Kalau saya langsung titik koma, maka kursor ada di ujung pernyataan ini, ujung daripada string ini. Ya. Apa kata kunci yang berhubungan dengan pernyataan ini? Itu adalah get get buka kurung tutup kurung. Yaitu jadi pertama yang ini ya, yang di atasnya ini. Itu adalah perintah di layar monitor. Perintah kepada microprocessor untuk menampilkan di layar monitor. Jadi sudah ada dua baris yang ditampilkan. Yang pertama adalah selamat menggunakan compiler C++, dan kedua adalah baris berikutnya adalah tekan sembarang tombol untuk keluar. Ya, tekan sembarang tombol untuk keluar. Kenapa diperintahkan oleh komputer seperti itu? Berdasarkan ya instruksi yang diberikan oleh programmer. Karena kalau tidak dilakukan penekanan sembarang tombol, maka layar monitor akan tetap seperti itu. Ya, akan tetap seperti itu dan kita tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya. Itu kalau tidak ditekan, maka diperintahkan untuk tekan sembarang tombol untuk keluar, ya, untuk keluar. Kata kunci yang berperan untuk itu, untuk mengakhiri penampilan itu adalah get ch, ya, get ch. Ya, sekarang kita akan lihat hasilnya, ya. Perhatikan baik-baik di sini. Saya akan compile dengan alt C, alt F9, ya, alt F9. Kita lihat, adakah yang salah? Ya, adakah yang salah? Ada. Ya, ada yang salah satu. Ya, kita akan lihat apa sih salahnya. Ya, apa sih salahnya? Ya, dia bilang bahwa function function get ch should have a prototype. Ya, jadi dikatakan bahwa fungsi atau keyword get ch yang dituliskan di dalam program itu langsung disorot dengan baris sorotan, ya, itu tidak memiliki prototype, ya, tidak memiliki prototype, alias tidak ada header file, ya, yang mendefinisikan unjuk kerja. Tidak ada header file yang menunjukkan unjuk kerja, yang mendefinisikan unjuk kerja. Maka salah, ya, disalahkan. Ya, bagaimana supaya dia benar? Ya, maka di sini harus ditambahkan. Ya, di sini harus ditambahkan eh, tidak perlu di sini, ya, sebentar, ya. Ya, jadi bagaimana supaya dia apa ini tidak berfungsi, ya, sebentar, ya, supaya dia benar, ya, sebentar.
Ya, jadi perhatikan bahwa kesalahannya ada di baris 6. Ya, errornya ada di baris 6 persis yang ditunjuk oleh apa ini, sorotan, ya, persis yang disorot. Harusnya hilang, ya. Jadi ada problem di sini. Jadi kita hang ya. Oke, kita hang. Oke, ya. Kita akan perbaiki, ya. Kita akan perbaiki. Jadi problemnya ini kemungkinan ini kenapa mouse-nya nggak berfungsi. Oke. Jadi tambahnya ini, tambahnya adalah ini. Karena kita menggunakan kata kunci get th, maka ini harus include lebih kecil conio.h. Nah, itu dia prototipenya, ya, itu dia prototipe daripada getth. Artinya bahwa keyword getth itu didefinisikan unjuk kerjanya di file header atau file kepala atau file judul conio.h, ya, yang kemudian disebut sebagai file pustaka, ya. Semuanya yang berekstensi header ini itu disebut sebagai file pustaka, ya, file yang didefinisikan unjuk kerjanya dalam perpustakaan, ya. Ya, sudah ditambahkan. Sekarang kita akan compile ke Alt C, Alt C, ya. Nah, menjadi 0, ya, menjadi 0 error, artinya benar, ya, benar. Lalu kita akan eksekusi, run, kontrol F9, kontrol F9. Nah, itu dia, ya. Barulah dia nongol, muncul di layar monitor, selamat menggunakan compiler C++. Selamat, ya. Pertama, baris pertama itu adalah baris yang tadi tampilan yang kita tidak lihat, ya. Kita tidak lihat karena prosesnya yang sesekejap, ya, sesekejap, maksudnya terlalu cepat, ya, super kilat, ya. Kemudian dua baris kedua itulah yang ini, ya, yang kita sudah perbaiki, yang kita sudah tambahkan, ya, yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian hasilnya baru kelihatan karena sudah ditambahkan dengan getth, ya. Jadi selamat menggunakan compiler C++, lalu tekan sembarang tombol untuk keluar. Jadi ada komunikasi antara komputer dengan user, penggunanya, itu, sehingga proses itu, penggunaan komputer terus dapat berjalan, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya hasil yang terdahulu tidak ditampilkan, ya. Jadi kita tekan sembarang tombol dulu baru supaya kita bisa melanjutkan. Nah, ini kembali, ya, kembali. Ya, jadi supaya hasil terdahulu itu
tidak muncul, maka ditambahkan lagi sebuah keyword namanya CLR SCR, ya, singkatan dari clear screen, ya, clear screen. Hapuslah hasil-hasil yang terdahulu. Iya, dengan tambahan ini di mana clear screen juga, apakah itu prototipenya? Prototipenya itu ada di iostream atau di Conio, kita harus kompilasi dulu kalau kita tidak punya pengetahuan pustaka, ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan pustaka itu, ya kita compile dulu. Benar nggak? Salah nggak? Ya kita compile lagi al F9. Nah, null error artinya itu ada di antara dua compiler detektif, ya, di dua baris compiler detektif dengan inisial tagar, ya, dengan inisial tagar yaitu iostream di include dan conio include, ya, tetapi clear screen itu ada di conio.a, ya, ada di conio.a. Oke, ya, enter. Lalu kita benar nggak dia menghapus yang terdahulu? Bentaran, ya, jadi clear F9. Nah, jadi dia menghapus yang terdahulu. Yang terdahulu singkirkan, muncul yang hanya yang baru, ya, muncul hanya yang terbaru. Ya, jadi seperti itu, ya, seperti itu. Kita tekan sembarang tombol apa saja, dia keluar, ya, dia keluar. Gitu. Kembali ke program pemanggil, namanya program pemanggil. Ya, dari 1, 2, 3, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris perintah ini kita bisa kembangkan, bisa menjadi 10, bisa menjadi 15, bisa menjadi 100 baris, bisa menjadi 1000 baris, bahkan bisa menjadi jutaan baris perintah, ya, untuk kita mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan. Ya, jadi saya kira ini pengantar. Pahami dulu apa ini, dasar-dasar ini, ya, pahami dulu dasar-dasar ini, baru kemudian kita akan lanjutkan, ya, kita akan lanjutkan dengan proses-proses selanjutnya. Ya, saya kira saya akan akhiri dulu ini untuk sementara sebagai pengantar, sebagai untuk dipahami fondasinya dulu, ya, untuk dipahami fondasinya dulu, bahwa, ya, bahwa perhatikan bahwa dari baris ketiga point main sampai baris ke-9 itu disebut sebagai apa itu namanya, eh, deklarasi, deskripsi, ya, deskripsi program, yaitu mendefinisikan perintah-perintah yang menyebabkan kita mendapatkan informasi, ya, yang menyebabkan kita mendapatkan informasi, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam struktur bahasa pemrograman, bahwa ada uh, declaration, ya, ada declaration, ada hit, ada judul, ada kepala, kemudian ada declaration, kemudian ada apa ini, deskripsi, ya, ada deskripsi. Itu tiga bagian utama daripada program. Program itu bagian deklarasi kita tidak ada di sini, belum ada, ya, deklarasi belum diperlihatkan di sini, tetapi deskripsi itu sudah diperlihatkan. Ya, saya kira untuk sementara, ya, itu yang
saya bisa jelaskan dulu, kita akan lanjutkan ke penjelasan-penjelasan yang lain. Ya, jadi saya akan akhiri dulu ya, dengan kalau kita tidak punya mouse, maka kita akan menggunakan tombol depan Alt yang disusul dengan huruf depan yang terjadi di menu, ya, huruf depan yang merah. Ya, yang merah berarti kalau kita ingin aktifkan file berarti Alt F. Kita ingin aktifkan edit berarti Alt E. Kita ingin, ya, saya kira cukup sekian materi yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa taufiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.